Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi dari Rapid Chess Championship di minggu ke-18 di babak knockout. Game kali ini adalah gamenya Jeffrey Xiong versus Levon Aronian di babak semifinal. Setelah di quarter final, Levon ini berhasil mengalahkan Hikaru Nakamura, sedangkan Jeffrey Xiong berhasil mengalahkan pecatur asal Rusia Clement Tishichev. Langsung saja kita lihat permainannya kawan. Di sini Levon pegang hitam dan Jeffrey Xiong pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion D4, pion D5 balas Levon, pion C4 Queen's Gambit, dan Levon memilih menerima Gambit ini kawan. Kita temui permainan Queen's Gambit accepted atau Gambit menteri diterima. Pada posisi ini bagi putih langkah utama adalah kuda F3, nomor 2 adalah pion E4, nomor 3 pion E3 atau kuda C3 kawan. Pilihan utama dipilih oleh Jeffrey Xiong. Selanjutnya kuda F6 juga pilihan utama. Pion A6 merupakan pilihan nomor 2. Selanjutnya untuk membackup pion B5 nanti kawan, atau langsung bermain dengan pion C6. Juga untuk berniat untuk membackup dengan pion B5, pion C4 ini. Kuda F6 dipilih oleh Levon. Selanjutnya di sini pion E3 memilih settingan kalem dan pion E6. Jeffrey Xiong melanjutkan ambil pion C4 dan pion A6 balasan Levon Aronian, mungkin bermaksud dengan pion B5-nya nanti untuk mendapatkan tempo mengeluarkan gajah di diagonal ini, bisa juga kawan. Selanjutnya adalah rokade, dan pada posisi ini selain pion B5 ini pilihan utama adalah pion C5 kawan yang dipilih oleh Levon. Selanjutnya pion B3. Di posisi ini dengan memainkan pion C-nya ini kawan, berniat untuk membuka lajur D, mungkin menantang pertukaran menteri. Nanti pion ini pun masih bisa dipukul balik oleh gajah, ataupun nanti saat bermain dengan pion B5, pion ini bisa didorong kembali untuk mendapatkan ruang. Oleh karena itu diantisipasi dengan pion B3 sekaligus untuk membuka akses bagi gajah berkembang ke petak-petak ini kawan, ke petak B2 ataupun ke petak A3. Apabila nanti pion B5 dimainkan, gajah ini mundur dan pion ini sudah tidak bisa didorong ke C4 lagi. Kuda C6 melanjutkan pengembangan, gajah B2 juga melanjutkan pengembangan, dan Levon melanjutkan pertukaran pion C, pukul pion D4, dipukul balik dengan kuda menantang pertukaran, diterima, dipukul balik menggunakan gajah agar pionnya ini tidak terpisah di petak pusat kawan atau di lajur pusat. Gajah D7 melanjutkan pengembangan gajah terang terlebih dahulu, menunda tempo untuk melakukan rokade, dan di sini kuda D2 juga melanjutkan pengembangan gajah C6, menunda untuk mengembangkan gajah gelap, mencoba mencari posisi yang bagus dengan gajah terangnya di sini, dan dilanjut dengan langkah gajah mundur ke petak E2. Ini memberikan kesempatan menteri hitam bermain di sini kawan, tapi terlebih dahulu gajah B4. Di sini kuda ke C4, rokade oleh Levon, pion A3, gajah mundur ke E7. Langkah-langkah kedua pemain sampai langkah ke-14 ini kawan tak ada langkah-langkah yang berwarna kuning, tidak ada langkah yang tidak akurat secara signifikan. Pion B4 untuk mendapatkan kontrol di petak C5 agar gajah ini nanti kedepannya tidak kembali lagi ataupun juga menghadang pergerakan pion-pion ini kawan. Ataupun pion ini nantinya juga bisa dihadang dengan pion ini, atau mengosongkan petak bagi menteri ke B3 nanti, dan dilanjut menteri hitam D5 langsung memberikan ancaman serius skakmat. Tidak bisa lagi kawan gajah ini bergerak ke peta F3 untuk memblokade ancaman karena kudanya dalam ancaman juga. Jadi terpaksa pion F3 dimainkan. Beteng A bergeser ke D8, menempati lajur pusat, memberikan pressure di sini, dan menteri C2 lanjut Jeffrey Xiong untuk menyiapkan beteng F ataupun beteng A siap digeser ke lajur pusat juga untuk menghindari juga menteri tadi kawan satu diagonal, maksud saya satu lajur dengan menteri hitam. Gajah B5, langkah terbaik tadi menurut Stockfish, menteri ini bisa digeser langsung ke sayap raja kawan. Apakah ke petak G5 ataupun ke petak H5 merupakan langkah terbaik versi Stockfish daripada gajah B5 ini. Sekarang beteng F bergeser ke D1, persiapan memberikan discover attack bagi menteri hitam kawan, dan dilanjut beteng bergeser ke C8. Levon memutuskan untuk mengambil langkah yang cukup beresiko, tidak memindahkan menterinya. Terus langkah apa yang terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini kawan? Masih menteri ini bergeser ke sayap raja merupakan pilihan terbaik.
Tapi Levon memutuskan untuk dengan langkah yang sangat beresiko membiarkan putih dengan discover attack-nya. Gajah ambil kuda F6, lanjut Jeffrey Xiong memanfaatkan langkah yang ya sedikit dibilang aneh kawan. Tapi mungkin Levon mempunyai rencana lain di balik pengorbanan menterinya ini. Ataupun pengorbanan perwira. Dan menteri tidak ditarik mundur kawan. Di sini gajah putih dipukul balik. Artinya Levon membuat langkah pengorbanan menteri dipukul balik oleh pion. Kuda dalam ancaman discover attack nanti kalau kuda ini lompat kawan. Jadi hitung-hitungannya kawan, Levon ini mengorbankan menterinya dengan beteng plus kuda putih. Selanjutnya pion F4 untuk mendapatkan penguasaan ruang, tidak membiarkan gajah bermain di diagonal-diagonal atau petak-petak gelap ini kawan. Juga membuka diagonal bagi aktivitas gajahnya mungkin. Dan di sini gajah mundur ke B5 discover attack. Menteri bergeser ke D2 serang pion. Gajah mundur ke C6 membackup pion. Dan gajah F3 menyerang pion pusat hitam D5. Beteng C bergeser ke D8 membackup pionnya ini kawan. Langkah terbaik adalah ya beteng F inilah yang bergeser sesegera mungkin juga untuk segera ikut bermain kawan. Tapi beteng C yang digeser ke petak D8. Selanjutnya menteri bergeser ke A2. Tetap berada untuk mengincar pion ini kawan, tapi juga menghindari lajur atau satu lajur dengan beteng hitam tadi. Beteng F ke E8, gajah ambil pion D5 menantang pertukaran perwira di sini kawan, ditolak. Levon memilih ambil pion E3 dan selanjutnya adalah gajah ambil pion F7 skak. Tidak melanjutkan pertukaran. Ini langkah terbaik untuk mendapatkan satu pion lagi kawan. Selanjutnya raja bergeser ke petak H8 dan Jeffrey Xiong simple setelah unggul kualitas perwira, mempunyai menteri kawan, jadi dia tidak ingin hitam ini mempunyai sepasang beteng. Jadi nanti tidak ada koneksi antara dua beteng lagi yang akan memperlemah permainan hitam. Gajah ke D5 kembali membuat tantangan perwira, tidak memberikan kesempatan bagi beteng ataupun gajah terang mengincar pion G2 nanti, ditolak. Gajah bergerak ke B6, persiapan memberikan discover check. Terlebih dahulu raja bergeser ke F1, di sini gajah B5 skak ditutup oleh gajah C4. Gajah kembali ke C6 menolak pertukaran. Sekarang pion A4, dilanjut nanti jelas pion B5, beteng E4 memberikan tekanan atau ancaman bagi pion di backup dengan pion G3 terlebih dahulu sebelum memainkan pionnya ini. Beteng bergeser ke D4 menghindari ancaman di sini kawan yang nanti bisa memaksa pertukaran perwira, dan menteri bergeser ke petak E2 untuk mendukung petak B5 nanti, juga persiapan untuk mencoba lebih dalam menusuk area pertahanan hitam kawan, dihadang oleh beteng E4. Menteri ke C2, beteng mundur ke E8 kawan untuk mencoba ya mempertahankan posisi raja, karena posisi raja ini terhalangi oleh dua pion, jadi hitam masih mempunyai masalah di baris belakang, rentan dengan ancaman back rank mid. Sekarang pion B5 ancam gajah atau menantang pertukaran pion, di sini masih bisa dipukul balik oleh pion ataupun dipukul balik oleh gajah, ya memberikan tantangan pertukaran gajah terang nanti kawan. Di sini gajah mundur ke petak D7, memberikan ancaman serius kawan skak dan memaksa nanti ditutup oleh menteri, dan menteri putih akan tewas. Karena setelah nanti hitam melakukan skak di sini, raja tidak bisa bergerak ke petak-petak ini lagi kawan. Di sini ada beteng hitam, di diagonal ini ada gajah, jadi terpaksa nanti menterilah yang menutup skak ini. Oleh karena itu raja bergerak ke petak G2 untuk mendapatkan kontrol petak H3. Selanjutnya pion A5 menolak pertukaran kawan. Di sini menteri ke D1 ancam gajah terang, juga membackup petak E1 dari kemungkinan beteng yang menusuk lebih dalam ke petak ini nanti kawan. Gajah bergerak ke petak F5 dan selanjutnya menteri putih ke D6, kali ini mengincar gajah gelap, dan gajah ke E3. Di sini gajah terang F7 serang beteng, dan beteng ini tidak bisa lagi kawan naik ke petak ini karena dia ada ancaman back rank mid. Jadi hanya bisa bergeser di baris belakangnya saja, memilih petak C8. Selanjutnya menteri ke petak E5, ancam gajah terang, ancam gajah gelap kawan. Sudah tidak bisa lagi, salah satu gajah ini bisa tewas di langkah berikutnya. Tapi Levon belum mau menyerah, dalam posisi krisis waktu juga dia melakukan skak dengan beteng C1.
Tapi setelah raja ini bergerak ke peta F3, di sini Levon menyerah. Kalaupun melakukan skak lagi di sini kawan, raja ya bisa ambil gajah. Tetap saja kawan, putih akan menang mudah. Atau pada posisi ini kalian membuat langkah lain seperti apa? Apakah benteng ini mundur lagi? Ya, salah satu gajah kalian juga bisa tewas. Percuma dilanjutkan kawan. Itulah kawan game antara Jeffrey Xiong versus Levon Aronian di babak semifinal Rapid Chess Championship yang ada di chess.com di minggu ke-18. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.